Gue yakin lo semua pernah dengar nama Gunung Padang. Situs purbakala di Cianjur, Jawa Barat yang bentuknya aneh. Bukan aneh kayak lo lihat tetangga pakai daster superhero, tapi anehnya tuh megah, misterius, dan bukan kaleng-kaleng. Tapi coba jujur, kalau gue sebut Gunung Padang, apa sih yang langsung muncul di kepala lo? Kuburan purba? Piramida versi Sunda? Atau tempat pesugihan kuno? Mayoritas pasti mikir ini makam raksasa. Anggapannya, situs sebesar ini pasti dibuat-buat kuburan orang penting. Mungkin raja, nabi, atau minimal kakek buyut Godzilla. Masalahnya, kalau Gunung Padang itu kuburan, di mana letak mayatnya? Di mana perhiasan emasnya? Di mana guci-guci buat bekal alam baka? Sampai hari ini, setelah penelitian bertahun-tahun, kuburan atau kamar makam yang jelas, yang kayak lo lihat di piramida Mesir atau makam raja-raja Jawa, itu nihil. Nggak ada. Jadi kalau bukan kuburan, lo pasti bertanya-tanya, terus ini dibangun buat apa? Siapa yang repot-repot angkut ribuan balok batu kolumnar join yang beratnya kayak mobil pickup cuma buat taman-taman cantik? Jawabannya mind-blowing guys. Situs raksasa ini dibangun bukan untuk rumah terakhir. Ini dibangun untuk sesuatu yang jauh lebih besar, lebih tua, dan lebih sakral dari sekedar tempat tidur abadi. Lo harus tahu dulu, Gunung Padang itu aslinya bukan gunung api, tapi bukit berundak. Nama kerennya Punden Berundak. Ingat-ingat istilah ini, Punden Berundak. Ini adalah struktur khas nenek moyang kita di Nusantara sejak zaman batu. Intinya, mereka bikin teras-teras atau tangga batu yang makin ke atas makin kecil, kayak kue tart raksasa yang dibuat dari batu. Kita sudah biasa kan dengan candi-candi macam Borobudur atau Prambanan yang usianya sekitar 800 sampai 1200 tahun. Nah, kalau Gunung Padang, ini yang bikin ilmuwan pada garuk-garuk kepala dan bikin sejarawan pada kejang-kejang. Data yang paling kontroversial dan paling seru bilang begini, lapisan paling atas situs Gunung Padang ini memang usianya muda, sekitar 500 sampai 2000 tahun. Mirip-mirip dengan usia candi-candi yang kita kenal. Tapi, karena Gunung Padang itu ternyata bukan cuma tumpukan batu di permukaan, tapi struktur raksasa yang tertimbun di bawah tanah, para peneliti geologi mencoba menembus lebih dalam. Mereka pakai alat yang canggih, kayak USG-nya bumi, namanya georadar. Hasilnya, di kedalaman sekitar 10-30 meter, ada lapisan struktur buatan manusia lagi. Struktur itu bukan cuma tumpukan tanah biasa. Dan ketika sampel material dari lapisan bawah ini diuji pakai metode karbon, usianya bikin jantung copot. Beberapa klaim ekstrim bilang usianya bisa mencapai 16.000, bahkan 25.000 tahun. Bayangin ya, 25.000 tahun yang lalu itu adalah zaman es. Di Eropa masih ada woolly mamut dan manusia purba masih sibuk ngejar badak di tengah salju. Nah, di Indonesia katanya sudah ada peradaban yang mampu bikin struktur raksasa yang presisi kayak Gunung Padang. Ini jelas bukan kuburan guys. Kalau lo mau ngubur mayat, lo nggak butuh teknologi konstruksi yang bertahan puluhan ribu tahun. Lo nggak perlu desain akustik khusus atau susunan batu yang menghadap ke titik langit tertentu. Oke, mari kita ke warung kopi. Biar lebih gampang nyerna konsep purbakala yang ribet ini. Lo tahu kan kue lapis? Nah, Gunung Padang itu kayak kue lapis yang kebalik. Lapisan paling atas itu lapisan yang paling baru, paling fresh. Itu lapisan yang sering kita lihat sekarang, yang umurnya baru 1000-2000-an tahun. Tapi di bawahnya ada lapisan-lapisan kue yang lebih tua. Lapisan kedua mungkin umurnya 5000 tahun. Lapisan ketiga 10.000 tahun. Dan lapisan paling bawah, si dasar kue, itu udah ada sejak zaman dinosaurus. Oke, nggak separah itu, tapi sejak zaman es. Nah, kalau ini kuburan, harusnya lapisan-lapisan kue ini isinya mayat kuno, tulang belulang, atau peti mati. Tapi yang ditemukan adalah struktur, susunan batu balok yang rapi, yang disusun kayak tembok atau fondasi.
Ini menunjukkan bahwa sejak ribuan tahun lalu, situs ini selalu dibangun dan diperbaharui. Fungsi utamanya adalah bangunan, bukan liang lahat. Lalu, apa fungsi bangunan sebesar itu? Kenapa orang purba di zaman es repot-repot ngangkat balok seberat itu ke puncak bukit? Gini guys, di zaman purba, sebelum ada smartphone atau Netflix, manusia itu sangat dekat dengan alam. Mereka percaya bahwa alam, gunung, dan langit itu punya kekuatan. Mereka perlu tempat untuk berkomunikasi dengan the big boss di atas sana, atau dengan arwah leluhur. Gunung Padang, dengan strukturnya yang berundak-undak, itu dibangun sebagai jembatan. Jembatan antara alam manusia di bawah, dengan alam dewa atau arwah di puncak. 1. Tempat pemujaan raksasa. Situs ini adalah pemujaan atau peribadatan terbesar dan tertua di Asia Tenggara. Karena dibangun di puncak bukit, ini adalah lokasi paling ideal untuk meditasi dan ritual. Makin tinggi tempatnya, mereka percaya makin dekat mereka dengan kekuatan kosmis. Ini bukan gereja, bukan masjid, bukan pura, tapi megalithic sanctuary, tempat di mana ribuan orang berkumpul, mungkin saat ada festival pertanian, pergantian musim, atau upacara inisiasi. Mereka datang bukan buat ziarah kubur, tapi buat charging spiritual, buat minta berkah, buat ngobrol sama langit. 2. Kalender dan observatorium langit. Coba perhatikan susunan balok batunya, nggak sembarangan. Beberapa peneliti menduga susunan balok batu di Gunung Padang punya orientasi yang spesifik, menghadap ke titik-titik matahari terbit atau terbenam pada momen penting seperti solstice atau equinox. Artinya, situs ini mungkin berfungsi juga sebagai kalender raksasa. Para pendeta atau tetua adat menggunakan situs ini untuk mengamati pergerakan benda langit, yang sangat penting buat menentukan kapan harus menanam atau memanen. Kalau lo bisa prediksi musim, lo bisa selamat. Ini adalah teknologi purba. 3. Pusat komunitas. Membangun struktur sebesar Gunung Padang itu butuh tenaga ribuan orang. Bayangin aja, tanpa alat berat, mereka harus gotong balok-balok ini dari bawah ke atas. Proyek kayak gini nggak mungkin cuma dikerjakan satu keluarga atau satu kampung. Ini pasti proyek negara atau minimal proyek persatuan suku-suku besar. Proses pembangunan selama ratusan bahkan ribuan tahun itu sendiri sudah jadi ritual dan perekat sosial. Situs ini adalah simbol persatuan, kehebatan peradaban mereka, dan tempat di mana identitas mereka dibentuk. Intinya, Gunung Padang bukanlah makam. Tempat ini adalah mesin waktu dan stasiun komunikasi spiritual. Misterinya bukan lagi siapa yang dikubur di sana. Misteri yang sesungguhnya adalah siapa mereka. Peradaban kuno yang hilang itu yang punya pengetahuan geologi dan astronomi canggih. Dan kenapa mereka menghilang, meninggalkan kita hanya dengan kue lapis batu raksasa ini. Situs ini bukti bahwa peradaban di Indonesia sudah maju jauh sebelum peradaban barat modern muncul. Mereka nggak cuma survive, tapi thrive. Mereka bikin monumen yang bahkan dengan teknologi modern pun kita masih kesulitan memahaminya. Gunung Padang adalah warisan non-tum terbesar kita. Dia bukan tentang kematian, tapi tentang kehidupan, spiritualitas, dan teknologi purba yang hilang di telan zaman. Kita hanya perlu terus menggali biar kita tahu siapa kita sebenarnya. Sampai ketemu di misteri Tahu Gak Sih Lu yang selanjutnya. Wait, hold up. Sebelum kita beneran cabut dari Gunung Padang, ada satu segmen yang gak boleh kita lewatkan. Sisi gelap dari misteri ini, yaitu kenapa situs ini bikin para ilmuwan dunia berantem. Kita sudah bahas apa fungsinya, sekarang kita bahas kapan itu dibangun, dan kenapa tanggalnya itu bikin buku sejarah harus dirombak total. Kontroversi dating ketika karbon-14 bikin gempa. Intinya gini, peradaban yang paling kita banggakan di buku sejarah, usianya rata-rata 5.000 hingga 7.000 tahun. Itu sudah dianggap super kuno. Nah, ketika tim peneliti Indonesia melakukan pengeboran inti di Gunung Padang, mereka menemukan 4 hingga 5 lapisan struktur yang berbeda. Mereka ambil sampel organik dari setiap lapisan dan dibawa ke lab untuk uji radiokarbon dating,
atau C14. Dan disinilah drama dimulai. Lapisan 1, ini yang kita lihat sekarang, usianya sekitar 3.000 hingga 5.000 tahun. Masuk akal, masih seumuran peradaban klasik. Lapisan 2, sedikit lebih dalam, sekitar 7.000 tahun. Mulai panas nih. Lapisan 3, nah di sini hasil datingnya lompat drastis. Ada yang menunjukkan 9.000 tahun, ada yang tembus 12.000 tahun. Lapisan 4, ini yang bikin dunia arkeologi terbelah dua. Sampel dari kedalaman lebih dari 15 meter menunjukkan angka yang gak main-main, 16.000 hingga 23.000 tahun. Gila bro, ini bukan lagi kuno, ini ultra prasejarah.